Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ya, kasih. Nah, amma ba'd. Ibu-ibu semua rahimani wa rahimakumullah, akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa, bisa bermajelis ilmu di siang hari ini. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh panitia, kita insyaallah akan membahas tentang masalah tarhib Ramadan untuk menyambut bulan Ramadan, sebuah bulan yang mulia yang insyaallah 2 minggu lagi ya, insyaallah ya, 9 hari insyaallah, alhamdulillah, kurang lebih 9 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini bulan yang mulia, bulan yang alhamdulillah selalu bergulir setiap 1 tahun itu 1 kali. Kemuliaan bulan Ramadan diantaranya disebabkan dikarenakan Al-Quranul Karim diturunkan pada bulan tersebut. Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu malam pada bulan Ramadan. Allah menjelaskan malam ini terjadi pada bulan Ramadan adalah di surat Al-Baqarah di ayat 184. Allah berfirman, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinat. Bulan Ramadan yang di situ diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan juga sebagai bayyinat, sebagai penjelas. Maka ini di antara sebab kenapa bulan Ramadan itu diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bulan Ramadan di dalamnya adalah kesempatan untuk kita melakukan berbagai macam ibadah. Tapi yang perlu kita perhatikan, berbagai macam ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan bukan hanya kita perhatikan jumlahnya, tetapi juga harus kita perhatikan kualitasnya, yaitu bagusnya seperti apa, benarnya seperti apa. Ketika kita memikirkan ibadah sholat, bukan berarti sholatnya harus banyak, baca Al-Qurannya harus banyak, sedekahnya harus banyak. Tetapi yang pertama kali kita harus pikirkan adalah kualitas dari ibadah-ibadah tersebut. Baru setelah itu kita pikirkan kuantitasnya. Di dalam Al-Quran di surat Al-Mulk, di ayat yang pertama, Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwasanya Allah yang menciptakan kehidupan dan juga kematian untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalannya, bukan kuantitas. Tetapi Allah katakan liyabluwakum
ayyukum ahsanu, siapa yang paling bagus, berarti yang kualitasnya paling bagus. Wahab ibn Munabbih rahimahullah taala beliau mengatakan apa maksudnya di sini, yaitu akhlasuhu wa aswabuh, yaitu ibadah yang paling ikhlas dan juga ibadah yang paling benar. Itulah maksudnya yang paling bagus. Apa maksudnya yang paling bagus ibadahnya? Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Keikhlasan itu tempatnya ada di hati. Ketika seorang beribadah lillahi azza wa jalla, tanpa adanya riya, tanpa adanya sum'ah, tanpa adanya harapan untuk mendapatkan hal-hal duniawi, itu namanya ikhlas. Dia hanya beribadah mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah. Itu namanya ikhlas. Kemudian yang kedua, aswabuhu, yang paling benar, yaitu ketika ibadah tersebut cocok atau sesuai dengan tata cara ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sholat, maka sholatnya pun sesuai dari takbiratul ihramnya sampai salamnya. Begitu pula puasanya, begitu pula zakatnya. Nabi SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana, mati lagi. Kenapa ya? Ya, bentar. Ya. Sampai mana tadi ya? Hah? Nah, Nabi SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yaitu ini perintah dari Nabi SAW untuk kita meneladani ibadahnya beliau. Dan dalam sebuah hadis juga, bahkan bukan cuma salat yang Nabi perintahkan, bahkan wudunya saja Nabi perintahkan untuk sama seperti beliau. Nabi SAW pernah berwudu dengan sempurna, kemudian beliau mengatakan, "Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata beliau. Summa shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Kemudian dia tidak memikirkan dalam salatnya tersebut kecuali lillahi ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang lampau. Jadi merupakan pelajaran yang harus selalu kita perhatikan dalam setiap ibadah kita. Perhatikan kualitas dari ibadah-ibadah tersebut. Bapak semua rahimani wa rahimakumullah, paling tidak ada 4 ibadah besar yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama tentunya adalah ibadah puasa. Puasa yaitu menahan makan, menahan lapar, haus dan syahwat dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan secara khusus Allah Ta'ala memberikan syariat dari puasa ini di surat Al-Baqarah di ayat yang keberapa? Masya Allah, hafal semua. 183. Ada yang hafal ayatnya? Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dari ayat ini adalah ayat pensyariatan puasa Ramadan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari ayat ini juga kita pahami bagaimana syariat puasa itu adalah syariat yang juga Allah syariatkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah mengatakan, sebagaimana disyariatkan kepada siapa?
qablakum, kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, kepada orang-orang sebelum kalian. Maka syariat yang kita lakukan dari puasa Ramadan ini melanjutkan syariat dari nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari ayat ini juga kita perhatikan adalah tujuan dari puasa itu sendiri. Secara khusus tujuan dari puasa pada bulan Ramadan. Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka tujuan dari puasa ini harus selalu kita camkan dalam diri kita. Ketika kita menahan lapar, ketika kita menahan haus di siang hari bulan Ramadan, maka selalu kita pikirkan, selalu kita ingat tujuannya adalah untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang ketika berpuasa dia tidak meninggalkan perkataan yang buruk atau perbuatan yang keji, maka Allah nggak butuh dia meninggalkan makannya ataupun minumnya. Apa sebabnya? Karena menahan makan, menahan minum itu sarana, jembatan menuju apa? Menuju ketakwaan. Bukan laparnya, bukan hausnya yang sebagai tujuan, bukan. Sebagai tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Makanya orang yang menahan makannya, menahan hausnya, tapi tetap berbuat maksiat, kata Nabi, Allah nggak butuh dia nahan makanan dan minumnya, nggak butuh. Karena bukan itu sebagai tujuannya. Dari sinilah makanya para ulama mereka menyebutkan bahwasanya bulan Ramadan adalah sebuah madrasah, sebuah sekolah. Kalau bahasa kitanya mungkin pesantren kilat. Pesantren kilat yang tujuannya untuk mencetak kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelum kita masuk bulan Ramadan. Disitulah waktu kita untuk menggembleng diri kita untuk fokus beribadah, untuk menggembleng, menahan diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Pada bulan Ramadan, dalam sebulan penuh, seorang yang berpuasa tidak boleh makan, minum, dan menyalurkan syahwatnya di siang hari bulan Ramadan. Tujuannya apa? Ketika di luar bulan Ramadan, memudahkan dirinya untuk mengontrol hawa nafsunya. Makan, minum, dan berhubungan badan itu cara orang untuk menyalurkan hawa nafsu. Tetapi pada siang hari bulan Ramadan, Allah memerintahkan untuk ditahan. Dan kita tahu ketika seorang tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, itu menjadi sumber dari kehancuran dirinya. Orang yang nggak bisa mengontrol nafsu makannya, karena apa? Diabetes, betul? Obesitas. Gara-gara apa? Nggak bisa nahan hawa nafsunya. Nafsu untuk makannya nggak bisa dikontrol sama dia. Subhanallah, anak punya saudara, hobinya nenggak SKM. SKM, susu kental manis. Jadi susu kental manis yang kaleng itu dibolongin sama dia, itu diglek. Setiap hari diglek sama dia. Setiap hari. Bukan buat roti digituin doang, enggak. Diglek sama dia begini, SKM doang. Hampir setiap hari. Ini kejadian mungkin 20-30 tahun yang lalu, udah lama. Namanya masih susu kental manis. Kalau sekarang kan SKM namanya kan. Nah, sampai qadarallahu ma syafa'al, usianya belum sampai 30 tahun udah kena diabetes. Nah, udah kena gula, badannya besar, nah kena gula. Sekarang udah kurus, krempeng gara-gara gula itu. Nah, ini hasil dari apa? Nggak bisa nahan nafsunya dia. Dan subhanallah, baru kemarin anak melihat video, ada orang diantar dari rumahnya ke rumah sakit pakai towing, tau towing? Truk yang buat bawa motor banyak tuh, buat bawa mobil mogok tuh. Kenapa? Beratnya 300 kilo lebih. Diangkat ke atas truk itu sama kasur-kasurnya diangkat. Karena udah nggak bisa jalan sama sekali, 300 kilo lebih. Dan di berita dikasih tahu setiap hari itu minum apa itu ya, bukan jeruk atau apa tuh, yang minuman es tuh, itu sampai kadang 20-24 gelas itu diminum sama dia setiap hari. Hobi makan minum itu terus. Nah itu apa sih yang jeruk-jerukan itu segitu?
namanya apa juga nggak tahu. Nah itu bisa 2 lusin diminum sama dia tiap hari, 300 kilo lebih orangnya beratnya. Adanya bulan Ramadan supaya kita bisa terbiasa mengontrol nafsu kita. Di antaranya apa? Nafsu untuk makan, karena itu bawa penyakit. Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan, ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin. Tidak ada sebuah bejana yang paling buruk yang diisi sama anak Adam daripada perutnya sendiri. Perutnya sendiri itu bejana paling buruk yang diisi sama anak Adam. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya fa in kana la budda fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Kalau memang dia itu harus makan dan banyak, maka hendaknya dia itu makan 1/3 untuk makannya, 1/3 untuk minumnya, 1/3 untuk nafasnya. Nabi mengajarkan kepada kita untuk mengontrol ini nafsu makannya. Karena kenapa diantaranya bisa bawa penyakit? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahkan beliau mengatakan, saya selama kurang lebih 18 tahun tidak pernah merasa kenyang sekalipun, kata beliau. Kecuali 1 kali, kata beliau, aku merasa kenyang, itu pun setelah itu aku muntahkan. Dan beliau menjelaskan dalam sebuah perkataan beliau yang lain, karena kekenyangan itu bisa yudhibul fatanah dan juga karena namanya kekenyangan itu bisa menghilangkan kecerdasan dan bisa menghasilkan kemalasan, kata beliau. Itu hasil dari kekenyangan. Makanya orang kalau habis makan kekenyangan maunya apa? Tidur. Nah itu kekenyangan maunya tidur, itu kemalasan namanya. Nah, orang kalau udah kekenyangan diajak ngomong nggak nyambung kan? Nah itu menghilangkan kecerdasan namanya. Subhanallah, ini namanya seorang manusia, pentingnya dia makanya untuk mengontrol hawa nafsunya. Di antaranya apa? Nafsu makannya. Subhanallah, ada sebagian orang itu hidupnya sama kayak binatang. Kenapa? Yang dipikirin makan doang. Makan lagi, sarapan lagi makan, yang dipikir ntar siang makan apa ya. Rumah lagi makan ini dipikirin sama dia. Ntar malam makan apa, nanti lebaran ntar apa yang dimakan, dipikir makan terus. Sama kayak binatang, yang dipikirin makan aja terus. Binatang itu ntar makan di sini, dipindahin sana, dia makan di sana, ya pikirannya itu aja. Sama apa tuh lagi, berkembang biak. Manusia nggak boleh seperti itu. Manusia menjadikan makannya, minumnya, kata Nabi, yuqimna sulbahu. Tujuannya untuk menegakkan tulang punggungnya, itu tujuan dia makan. Dengan itu dia bisa beribadah kepada Allah, dengan itu dia bisa bekerja, dengan itu dia bisa beraktivitas. Makan dan minumnya itu sebagai energi, bukan sebagai tujuan. Dan ini tambah lagi harus menjadi perhatian bagi kita semua, ibu-ibu semua rahimani rahimakumullah, karena kita di zaman yang restoran itu masuk ke dalam rumah kita. Restoran masuk ke dalam rumah kita. Kita tinggal scroll mau restoran apa, tinggal pencet menunya, datang makanannya. Nah, 15 menit, setengah jam datang tuh makannya ke rumah. Allah gampang luar biasa. Makanya makan-makan itu bukan sebagai tujuan, tetapi itu sebagai sarana untuk kita bisa beribadah kepada Allah. Dan adanya bulan Ramadan ini mengajak kita untuk mengontrol hawa nafsu kita. Ibu-ibu semua rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau menjelaskan bahwasanya syaitan yajri majra dami ibni Adam. Bahwasanya syaitan itu berjalan di jalur darahnya anak Adam. Ketika dia itu tidak makan, tidak minum, ketika berpuasa, maka dorongan dia untuk bermaksiat itu lemah. Makanya orang kalau awal-awal lagi puasa, hari-hari pertama nggak makan, nggak minum, bawahnya pengen apa? Tidur, karena lemes. Dia nggak makan, nggak minum, lemes dia, makanya pengen tidur. Kadang subhanallah habis subuh ada yang tidur bangunnya dekat asar. Nah, mau dekat asar baru bangun. Kenapa? Wah, anak bangun nggak makan, nggak minum, lemes badan anak. Itulah makanya Islam mengajarkan seorang untuk mengontrol jadi hawa nafsunya. Dia nggak bermaksiat kepada Allah paling tidak di 30 hari itu. Ada orang-orang subhanallah yang mereka itu terbiasa untuk bermaksiat. Bahkan maksiatnya itu sudah menjadi salah satu rutinitas dalam kehidupan dia. Makanya para ulama mengatakan ada orang-orang yang tidak bisa lagi mendapatkan kelezatan dari maksiatnya. Tetapi kalau dia nggak maksiat, dia tersiksa. Jadi pahami ya, ada orang maksiat karena mau mendapatkan kelezatan. Tapi ada orang yang sudah saking kebiasaannya bermaksiat, kelezatannya udah hilang. Tetapi kalau enggak dia lakukan, tersiksa dia.
Lihat gimana orang-orang yang ngerokok, disuruh berhenti ngerokok nggak bisa, tersiksa, mulut asem lah, ini nggak nyaman lah, segala macam. Akhirnya sembunyi-sembunyi dalam kamar mandi. Nah, kenapa? Tersiksa. Subhanallah, ada berapa orang juga diingatkan untuk meninggalkan musik, nggak boleh dengerin musik. Ustaz, gimana caranya Ustaz? Anak kehidupan anak dari pagi sampai malam selalu dengar musik Ustaz. Ini sampai ada teman waktu itu cerita, dia ini di kamarnya itu di rumah dia itu ada speaker di setiap pojok-pojok, ada speaker, tiap hari dengar musik. Jadi rumahnya udah kayak kafe, ada iringan musiknya. Dan dia bilang masuk dalam kamar mandi, di kamar mandi ada speakernya, ada TV-nya, bisa sambil nyanyi di kamar mandi. Memang kehidupannya musik. Keluar dari rumahnya, masuk mobil, nyalain lagi. Masuk kantornya pakai dia headset, dengerin lagi. Memang sampai tidur selalu diiringi sama musik. Makanya dia bilang, Ustaz, gimana caranya Anda bisa meninggalkan? Itu sudah menjadi keseharian Anda, kata dia. Adanya bulan Ramadan itu mengajak seorang untuk meninggalkan kemaksiatannya 1 bulan. Harapannya apa? Kebiasaan buruk dia itu hilang. Selesai bulan Ramadan dia nggak bakal balik lagi. Makanya dikatakan 1 bulan Ramadan itu sebagai apa tadi? Pesantren kilat, sebagai madrasah. Dia ngebentuk dirinya, menghilangkan kebiasaan buruk, membentuk kebiasaan yang baik. Karena ketika seorang itu dalam kondisi lapar, dalam kondisi dorongan bermaksiat itu gak ada, dia itu bakal menjauhi maksiat. Tetapi ketika dalam kondisi tersebut dia tetap bermaksiat, makanya kata Nabi apa? Allah nggak butuh dia meninggalkan makannya dan minumnya. Ini orang yang keras kepala. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah menceritakan tentang 3 golongan yang Allah nggak bakal melihat mereka dan Allah nggak bakal mengajak mereka berbicara pada hari kiamat. Di antaranya siapa? Kata Nabi SAW, Asy-Syaikhu Az-Zani. Asy-Syaikhu Az-Zani. Apa artinya? Orang tua yang berzina. Orang tua yang berzina. Kenapa ancamannya itu secara khusus buat dia? Allah nggak bakal ngajak bicara dia, Allah nggak bakal ngelihat dia. Kenapa? Karena pertama dia sudah tua, sudah mau mati, masih melakukan dosa besar. Yang kedua, dorongan dia bermaksiat, berzina itu lemah. Karena orang makin tua, nafsu dia, syahwat itu makin turun. Tetapi sudah turun begitu, malah tetap maksiat, malah berzina. Itulah makanya dosanya lebih besar daripada orang anak muda yang berzina. Dua-duanya dosa besar. Tapi seorang tua yang masih berzina, dosanya lebih besar lagi. Karena dorongannya nggak ada aslinya. Dorongan untuk bermaksiat nggak ada. Cuma karena kebiasaan dia, karena rutinitas dia, tetap di akhirnya berzina, melakukan dosa besar. Waliyadzubillah. Makanya sekali lagi, jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai kesempatan. Ini sebagai kesempatan kita untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Yang biasa dengerin musik siang hari, putus. Atau setiap hari-harinya itu selalu dengar musik, jadikan bulan Ramadan sebagai kebiasaan. Kebiasaan baik, bentuk kebiasaan baik untuk selalu baca Al-Quran. Musik yang selalu dia dengarkan setiap hari, ganti dengan Al-Quranul Karim setiap harinya. Yang kebiasaan itu semoga terbentuk dalam 1 bulan. Setelah bulan Ramadan dia baca Al-Quran terus setiap hari, nggak lagi dia dengerin musik. Itulah diantara tujuan dari puasa, la'allakum tattaqun. Kemudian yang kedua, ibadah besar yang kita akan lakukan di bulan Ramadan adalah ibadah sholat. Ibadah sholat. Nabi SAW secara khusus beliau bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban, dengan penuh pengharapan pahala, maka akan dia ampuni dosa-dosanya yang lampau. Nah, akan diampuni dosa-dosanya yang lampau. Maka secara khusus sholat ini, yaitu maksudnya sholat tarawih, itu mendapatkan keutamaan tersendiri pada bulan Ramadan. Dan sholat tarawih pada bulan Ramadan itu boleh dilakukan di bagian malam manapun pada bulan Ramadan. Mau di awal malam, mau di pertengahan malam, mau di akhir malam, terserah boleh. Dan para ulama mereka berbeda pendapat tentang jumlah rakaat dari sholat malam. Sebagian ulama mereka berpendapat bahwasanya sholat malam tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Dan sebagian ulama yang lain mereka berpendapat sholat malam boleh lebih dari 11 rakaat, berapapun jumlah rakaatnya.
Dalilnya adalah dari hadis Nabi SAW, sholatul laili masna masna. Sholat malamnya itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maka inilah pendapat yang lebih kuat, sholat malam itu nggak ada batasannya, boleh. Di awal malam kita lakukan lagi, di tengah malam kita lakukan lagi, nggak ada masalah sama sekali. Di akhir malam kita lakukan lagi, nggak ada masalah. Tapi yang perlu menjadi perhatian adalah 2 hal. Yang pertama, usahakan dilakukan bersama imam sampai selesai. Yang kedua, witir hanya boleh dilakukan 1 kali dalam 1 malam. Nabi SAW bersabda, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka akan dituliskan baginya sholat semalam suntuk. Akan dituliskan bagian sholat semalam suntuk, yaitu semalam full. Asalkan apa? Sholat bersama imam sampai selesai. Nah, ini selalu diusahakan. Kemudian yang kedua tadi, witir hanya dilakukan 1 kali dalam 1 malam. Dasarnya dari sabda Nabi SAW, la witrani fi lailah. Nggak ada 2 witir dalam 1 malam. Maka kalau seorang ikut bersama imam di awal malam, ikuti sampai selesai, sampai witirnya. Nanti di akhir malam mau sholat lagi, mau tahajud, nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Yang penting witir dilakukan cuma 1 kali. Dan ketika dia sudah berjamaah, usahakan sampai selesai. Kenapa? Karena pahala semalam suntuk hanya didapatkan buat orang yang sholat bersama imam sampai selesai. Jadi lakukan sampai selesai. Kemudian ibu-ibu semua, yang juga menjadi perhatian adalah kekhusyuan dari sholat tersebut. Ingat tadi kita sampaikan, jangan cuma dipikirkan kuantitas dari sebuah ibadah, tapi perhatikan juga kualitasnya. Apa diantaranya? Diantaranya yaitu menjaga kekhusyuan dalam sholat. Kita dapati ada sebagian masjid yang sholatnya, rokaatnya banyak, tapi nggak ada kekhusyuannya. Ini jauh dari tuntunan Nabi SAW. Kita tidak permasalahkan rokaatnya jumlahnya, yang kita permasalahkan tidak ada tumakninahnya, tidak ada khusyuknya. Nabi SAW sholat 11 rokaat. Aisyah menyebutkan beliau beristirahat setiap 4 rokaat. Kenapa? Saking panjangnya bacaan beliau. Maka 11-nya beliau itu panjang, yaitu tetap dengan kualitas yang baik. Jangan kemudian rokaatnya ditambah tapi bacaannya nggak ditambah, yaitu malah kekhusyuannya yang hilang. Islam benar-benar memperhatikan tentang masalah kekhusyuan. Makanya diantaranya Islam mengajarkan untuk menghilangkan segala jenis hal-hal yang bisa merusak kekhusyuan dalam sholat. Di antaranya apa kata Nabi SAW adalah ketika seorang itu makanannya sudah dihidangkan atau dalam kondisi nahan BAK atau BAB. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, la sholata bihadrati ta'am wala wahwa yudafi'ul akhbathan. Beliau bersabda, tidak ada sholat, kata beliau, buat orang yang makanan sudah dihidangkan atau yang dia itu sedang menahan buang air kecil atau buang air besar. Nggak ada sholat baginya, kata Nabi. Sebagian ulama mengatakan tidak ada sholat ini artinya sholatnya nggak sah. Sebagian ulama bilang sholatnya nggak sah. Sebagian ulama yang lain mengatakan sholatnya sah tapi pahalanya berkurang. Sebagian ulama yang lain mengatakan sholatnya nggak sah kalau dia itu dalam kondisi lapar, makanan sudah dihidangkan tetap maksain sholat dulu. Kenapa? Kekhusyuannya hilang. Dan orang yang nahan buang air kecil atau buang air besar, nggak mungkin ketika dia sholat pikirannya ke tempat sholatnya, mustahil. Pikirannya kemana kira-kira? Ke WC, pengen cepet-cepet sholatnya, pengen cepet-cepet sholatnya. Dan ini nggak baik sama sekali. Inilah makanya disebutkan di antara dalil bagaimana Islam itu memperhatikan kekhusyuan dalam sholat. Itu diperhatikan kekhusyuan dalam sholat. Kemudian di antara hadis yang paling menguatkan tentang masalah ini, tentang masalah tumakninah dalam sholat, adalah hadis yang dikenal dengan namanya hadis al-musi fi sholatihi. Hadis al-musi fi sholatihi, yaitu hadis orang yang sholatnya rusak, orang yang sholatnya jelek. Dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW bersama para sahabat yang sedang ada di masjid,
Kemudian datang seseorang memberikan salam kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi menjawab salamnya, lalu orang ini sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, dia datang ke Nabi memberikan salam, Nabi menjawab salamnya, kemudian Nabi mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik kamu sholat lagi, tadi kamu belum sholat. Padahal udah 2 rakaat. Balik dia sholat lagi, beres sholat 2 rakaat, dia balik lagi ke Nabi. Nabi katakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik kamu sholat, kamu tadi belum sholat. Sholat lagi dia. Sudah beres dia sholat 2 rakaat lagi, dia balik lagi ke Nabi, kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik kamu sholat, kamu belum sholat. Balik dia sholat lagi. Udah dia sholat lagi, dia balik lagi ke Nabi. Nabi katakan lagi, balik kamu sholat, kamu belum sholat. Dia nggak balik lagi. Dia bilang apa? Ya Rasulullah, fama uhsinu ghairahu fa'allimni. Wahai Rasulullah, saya nggak bisa sholat lebih baik daripada tadi, ajarin saya. Dia udah sholat 6 rakaat, bayangkan. 6 rakaat dia sudah lakukan, Nabi tetap katakan balik sholat, kamu belum sholat. 6 rakaat dia bilang belum sholat sama Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, idza qumta ila sholatika faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kalau kamu itu berdiri untuk sholat, maka bacalah ayat-ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Wa idza raka'ata, kata Nabi, kalau kamu ruku, fatma'inna hatta tatma'inna raki'an. Ketika kamu ruku, tenanglah dalam ruku'mu sampai kamu itu tenang benar-benar. Kemudian Nabi katakan, wa idza qumta faqum hatta tatma'inna qa'iman. Ketika kamu bangun, yaitu maksudnya i'tidal, maka berdirilah sampai kamu tenang dalam berdirimu. Wa idza sajadta, kata Nabi, ketika kamu sujud, maka tenanglah dalam sujudmu. Ketika kamu duduk di antara 2 sujudmu, maka duduklah sampai kamu tenang dalam dudukmu. Waf'al hadza fi sholatika kulliha. Lakukan ini di sholatmu semuanya, kata beliau. Perhatikan ini, Nabi SAW secara khusus menegur orang tersebut. Berarti gara-gara apa? Sholatnya kecepatan. Nah, karena Nabi mengarahkan namanya sholat itu tenang dulu sampai tumakninah, baru kemudian lanjut ke gerakan yang berikutnya. Nah, ini mengajarkan namanya sholat yang harus diperhatikan juga tentang masalah kekhusyuan, tentang masalah tumakninah. Bahkan ibu semua rahimani rahimakumullah, ada sebuah asar dari sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman. Dan ini benar-benar yang sangat mengerikan tentang masalah tumanina dalam sholat. Hudzaifah bin Yaman pernah melihat ada orang yang sholat di masjid. Selesai sholat, Hudzaifah bilang ke orang itu, munzu mata tusalli hadhihi sholatu. Sejak kapan kamu itu model sholatnya seperti ini? Kata Hudzaifah. Orang itu bilang, munzu arba'ina sana. Sejak 40 tahun sholat saya seperti ini, kata dia caranya. Hudzaifah mengatakan, munzu arba'ina sana ma shallaita. Berarti kamu udah 40 tahun nggak sholat. Sudah 40 tahun nggak sholat. Yaitu kenapa? Sebabnya gara-garanya disebutkan, yaitu sebabnya adalah karena orang ini cepat dalam rukuknya dan juga cepat dalam sujudnya. Kata Hudzaifah, kalau kamu meninggal dalam kondisi seperti ini, fa inna Muhammadan bari'un minka. Kalau kamu meninggal dalam kondisi seperti ini, maka sungguhnya Muhammad berlepas diri darimu. Maka hadis ini menjadi evaluasi buat kita semua. Apakah sholat kita selama ini cepat apa enggak? Khusyuk, tumakninah, atau buru-buru selama ini? Karena ada orang yang sholat tujuannya cuma yang penting cepat beres, yang penting cepat selesai. Nah, udah selesai. Jangan. Tetapi tujukan untuk sholat itu adalah untuk bertakarrub kepada Allah, untuk bermunajat kepada Allah. Nabi SAW diantaranya beliau mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu li rabbihi wa huwa sajid fa aktsiru fihi du'a. Posisi paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Ini diantara yang kita lakukan. Ketika kita sujud dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah akbar. Jangan satu-satu dibaca, tenang, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la. Kemudian perbanyak doa, atau paling minimal istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Nggak usah cepat-cepat, nggak dikejar-kejar, Belanda nggak datang, tenang aja. Itu tenang dalam ibadah, khusyuk dalam ibadah, benar-benar nikmati ibadah tersebut. Nah, ini diantara poin berkaitan tentang masalah sholat pada bulan Ramadan.
Karena ini yang mungkin akan kita lakukan di antara sholat tarawih, hampir setiap hari akan kita lakukan. Dan ibu-ibu semua rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi realita yang sering kita lihat adalah ramainya masjid di awal Ramadan dan sepinya masjid di pertengahan sampai akhir Ramadan. Ini menjadi realita yang selalu berulang setiap tahunnya. Ramainya masjid di awal bulan Ramadan adalah karena sebagian masyarakat mengikuti semaraknya Ramadan. Lagi rame bulan Ramadan, lagi hype bahasa sekarangnya, datanglah mereka ke masjid untuk tarawih. Sepinya di tengah Ramadan gara-gara apa? Sudah nggak marak lagi kata mereka. Dan juga semangatnya udah turun. Nah, akhirnya apa? Nggak datang lagi ke masjid. Di akhir pun demikian, akhirnya berbagai macam alasan dikasih sama dia. Tujuannya apa? Supaya orang-orang ngerti kenapa saya nggak datang. Apa diantaranya? Beli buat lebaran, pulang kampung, beli kue, bikin kue, makanya nggak bisa apa? Nggak bisa ke masjid lagi. Subhanallah ibu-ibu semua, emang thayyib, nggak ada masalah. Misalkan dia emang pulang kampung, nggak bisa datang ke masjid lagi, berarti harusnya masjid kampungnya yang ramai kan? Subhanallah, masjid di kampungnya sepi juga. Kemana dia ini? Nah, berarti emang sengaja yang di kampung juga sepi. Orang yang di kampung pulangnya kemana? Kan nggak ada emang di situ kampungnya dia. Itu menunjukkan bukan masalah pulang kampungnya. Nah, bukan masalah pulang kampungnya. Emang terkadang apa semangatnya yang turun. Sama kayak orang yang bikin kue. Orang bikin kue pertama emang harus di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kan nggak harus. Tapi pusat enggak. Kalau ntar kejauhan, ntar rasanya udah nggak enak, ya oke lah, nggak ada masalah. Emang tiap hari bikin kue itu? Kan nggak tiap hari. Emang nggak bisa kalau siang bikin kuenya. Emang dicari alasan-alasan supaya apa? Supaya dia nggak tarawih lagi. Nah, ini menjadi perhatian. Bagaimana bulan Ramadan bukan bulan kue. Nah, bulan Ramadan bukan bulan pulang kampung. Bulan Ramadan bulan ibadah. Bulan untuk puasa, bulan untuk sholat, bulan untuk baca Al-Quran. Kalau di dalamnya pengen orang pulang kampung silahkan, tapi ibadahnya jangan dilupakan. Orang mau melakukan aktivitas, mau bikin kue, dia mau beli baju baru, nggak ada masalah. Baju baru berapa kali sih dibeli? Tiap hari. Berapa banyak sih duitnya? Subhanallah. Beli baju baru, beli sekarang ketika belum masuk bulan Ramadan. Nanti baru dibeli baju baru. Nah, ini jadi harus selalu menjadi perhatian. Berusaha kita untuk istiqamah. Dan sebelum kita masuk ke ibadah yang berikutnya, di antara tips untuk istiqamah adalah terbiasa untuk melakukan sholat malam di bulan Sya'bannya atau di hari-hari sebelumnya. Untuk bisa taraweh di 30 hari bulan Ramadan itu perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang ini nggak bakal bisa dilakukan tanpa adanya kebiasaan yang sedikit-sedikit. Kayak orang namanya lari, orang biasa lagi lari nggak bisa langsung maraton 42 km, nggak bisa. Pasti dia terbiasa dari lari-lari yang kecil dulu, 5 km mungkin 10 km. Berapa kali dia terbiasa baru bisa dia yang panjang. Nah, ketika kita mau istiqomah untuk tarawih di bulan Ramadan, biasakan di bulan ini. Dan sebenarnya dibiasakan di bulan-bulan yang sebelumnya. Tapi 9 hari belum bisa dikatakan terlambat. Ya sudah terlambat, ya sudah terlambat. Tapi dibiasakan untuk kita melakukan sholat-sholat sunnah, kita lakukan sholat malam, walaupun cuma 2 rakaat, walaupun cuma 4 rakaat. Itu salah satu cara untuk kita membangun keistiqomahan. Kemudian ibu semua rahimani wa rahimakumullah, ibadah yang nomor 3, ibadah besar di bulan Ramadan adalah ibadah membaca Al-Quran. Ibadah membaca Al-Quran. Makanya bulan Ramadan juga salah satu namanya adalah Syahrul Quran. Salah satu namanya adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim. Makanya para ulama mereka memberikan perhatian lebih kepada Al-Quran di bulan Ramadan. Mereka membaca Al-Quran di dalamnya. Di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, beliau menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan berapa kali? 60 kali. Berarti satu hari berapa kali? 2 kali hatam. Dan itu semua beliau lakukan ketika beliau sholat. Jadi beliau itu sholat selama itu. Ibu tahu kalau ibu datang ke Ma'at Tahfidz, Ma'at menghafal Al-Quran,
Orang yang sudah hafal 1 juz ngelotok, tau ngelotok? Ngelotok nempel kayak amplop sama apa? Perangko. Nah, itu 1 juz dengan dia baca cepat itu 20 menit selesai. 1 juz 20 menit. Berarti 1 jam berapa juz? 1 jam berapa juz? 5. Wah, ini hitung-hitungannya gimana nih? 3 juz. 1 jam 3 juz. Berarti hatamnya berapa lama? Berapa jam? Al-Quran berapa juz? 30. Berarti berapa jam selesai? 10 jam. Dia baca terus kayak gitu 10 jam selesai. Sekali hatam. Kalau 2 kali hatam berarti berapa jam? 20 jam. Berarti kurang lebih Imam Syafi'i 20 jam baca. 1 hari 24 jam. Berarti sisa tinggal 4 jam. 4 jam ini apa? Makan, sahur, buka puasa, kemudian tidur, kemudian apa lagi? Ke WC. Nah, sholat 5 waktu. Nah, baru kekumpul di 4 jam ini. 20 jam sama Al-Quran terus. Gimana Bu? Siap? Nah. Enggak? Ya Allah, udah enggak. Ya udah kalau gitu anak kurangin. Nggak usah 2 kali hatam. 1 kali hatam nih 1 hari. Bisa nggak? Berarti kan 10 jam doang kan? Nah, 10 jam doang. Ya, Ustaz saya nggak bisa kenceng kayak Imam Syafi'i. Ya udah, 15 jam mana kasih. Berarti 1 hari 1 kali hatam. Berarti 1 bulan 30. Setengahnya didiskon 50% loh ini. Imam Syafi'i 60, ini 30 aja. Gimana Bu? Siap? Masih belum juga? Subhanallah. Subhanallah. Ya udah 1 hari, nggak usah sekali hatam. 1 hari 15 juz aja. Ini kasih diskon lagi. Berarti setiap 2 hari hatam. Berarti berapa kali? Insya Allah 1 bulan 15 kali hatam. Udah mulai kebayang Bu? Bisa? Belum? Ya Allah, belum juga. Ini diskonnya udah banyak banget ini. Ya, masak. Oh, kepotong masak. Ya, subhanallah masak. Thayyib kalau gitu. Berarti 1 hari 10 juz. 1 hari 10 juz. Berarti setiap 3 hari sekali hatam. Berarti 1 bulan berapa kali hatam? 10 kali. Masih cek masih belum bisa juga. Subhanallah. Masih belum bisa juga. Bacanya pelan. Oh, tartil bacanya. Oh iya. Memang alasannya banyak ya. Insya Allah macam-macam ya. Baik. Kalau 1 hari 5 juz, berarti berapa hari insya Allah hatam? 6 hari, ya kan? 6 hari hatam. Berarti 1 bulan berapa kali hatam? 5 kali hatam. Bisa? Hah? Insya Allah. Nah, gitu. Insya Allah Bismillah. Bismillah. 1 juz, Ustaz, anak kan nggak kayak Imam Syafi'i, nggak cepet. Oh iya, tayyib. Imam Syafi'i 20 menit. 1 jam 1 juz, bisa nggak? Bisa. Nah, bisa. 1 jam 1 juz. 1 hari berapa juz tadi? 5 juz, ya. Berarti 5 jam untuk Al-Quran setiap hari. Bisa? Oh, udah mulai kebayang tuh. Bisa nih, Ustaz. Bisa nih. Oh iya, apa? Bagus, alhamdulillah. 5 jam 1 hari ini gampang. Ini gampang. Setiap beres sholat duduk 1 jam kemana-mana. Setiap beres sholat duduk 1 jam, gak usah kemana-mana. Beres sholat subuh duduk 1 jam sama Al-Quran terus 1 juz. Nanti sholat zuhur 1 jam duduk beres 1 juz. Setiap habis sholat selalu beres. Selesai. 1 hari jadi dapat berapa? 5 juz, ya kan? 1 hari dapat 5 juz. Berarti 6 hari hatam, insya Allah. Siap Bu? Siap apa enggak ini? Nah, kalau hari pertama, hari kedua gampang, tapi tahan ini sampai 1 bulan. Terus seperti itu jaga. Luar biasa gampang. Kalau memang sudah ditargetkan setiap beres sholat 1 juz 1 jam, di luar itu bebas mau ngapain Bu. Mau tidur, mau guling-guling, terserah. Pokoknya targetnya setiap beres sholat 1 juz. Itu 1 bulan bisa 6 juz Bu. Bisa 6 kali hatam. Itu luar biasa. Atau 5 kali hatam, itu luar biasa.
Itu udah sebuah pencapaian. Nanti di tahun berikutnya baru naik level lagi. Nah, intinya siap ya. Nah, nanti beres lebaran anak tanya berapa kali hatamnya. Itulah bagaimana jadi kita bisa terbayangkan bagaimana kedekatan para ulama dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Levelnya jauh. Ini kita ngomongin tadi 5 kali hatam, Imam Syafi'i 60 kali, berarti 6 kali lipatnya gitu. 12 kali lipatnya, itu luar biasa, jauhnya luar biasa. Nah, seperti itulah dulu kedekatan mereka dengan Al-Quranul Karim. Nah, ini harus kita biasakan di dalam bulan Ramadan. Kalau kita nggak bisa 1 jam duduk, kita usahakan setengah jam. Kapan kita lagi nganggur, kita baca lagi, walaupun 1 halaman, 2 halaman, jijil setiap hari sama Al-Quran terus di bulan Ramadan. Itu harus menjadi kebiasaan. Dan Al-Quran itu menjadi cahaya. Makanya Al-Quran itu Allah katakan sebagai nur wa huda, sebagai cahaya dan juga petunjuk. Dan ibu semua rahimani wa rahimakumullah, di antara yang diperhatikan dalam baca Al-Quran adalah tentang adab-adab dalam membaca Al-Quran. Adab-adab dalam membaca Al-Quran. Di antara adab dalam membaca Al-Quran, yang pertama adalah dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Sebagian ulama mereka mewajibkan orang yang baca Al-Quran harus dalam keadaan suci, entah memegang mushaf ataupun dari hafalan. Dasarnya adalah firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun, bahwasanya tidak ada yang memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Walaupun sebagian ulama mereka mengatakan bahwasanya hukumnya sunnah, dan yang dimasukkan dalam hadis, dalam ayat ini adalah para malaikat maksudnya. Akan tetapi kita mengambil jalan yang paling selamat, usahakan setiap kita baca Al-Quran dalam kondisi suci. Itulah kondisi yang terbaik. Kemudian yang kedua, di saat kita baca Al-Quran, niatkan lillahi ta'ala, ikhlaskan lillahi ta'ala. Syaitan akan berusaha untuk masuk, akan berusaha untuk menggoda, akan berusaha untuk merusak niat kita. Tapi niatkan setiap huruf yang kita baca lillahi ta'ala, untuk memperbaiki tempat kita nanti di akhirat. Bagaimana Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, beliau menyebutkan bahwasanya kedudukan seorang nanti di surga adalah fi akhiri ma yaqra, di bacaan Al-Quran terakhir yang dia baca. Di bacaan Al-Quran terakhir yang dia baca nanti di hari kiamat, maka dibaca terus walaupun kita terbata-bata. Nah, ini diantara adab. Dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi menceritakan tentang 3 golongan yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka, Nabi menyebutkan diantaranya yang paling pertama adalah qari'ul Quran, orang yang baca Al-Quran, pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Siapa maksudnya? Kata Nabi, ketika dia didatangkan kepada Allah, lalu Allah tanyakan kepadanya, madza amilta mimma an'amallahu 'alaika minal ilm, apa yang kamu lakukan atas nikmat ilmu yang Allah anugerahkan kepadamu? Orang ini bilang, allamtuhu fi sabili, dalam sebuah riwayat qara'tu fika, aku mengajarkan ilmu tersebut di jalanmu ya Allah. Dalam sebuah riwayat, aku membaca Al-Quran untukmu ya Allah. Kemudian Allah katakan, kadzabta, innama qara'tahu liyuqal qari, kamu dusta kata Allah, kamu baca itu supaya orang-orang memanggilmu sebagai qari. Fa umiru ala wajhihi fa ulqiya finnar, maka Allah memanggil para malaikat, kemudian orang tersebut ditarik di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Maka perhatikan orang ini, yang menjadi sumber masalahnya bukan makhorijul huruf, bukan tajwidnya, tetapi niatnya. Nah, ini harus hati-hati. Terkadang kita baca Al-Quran di rumah, niatnya siapa? Untuk apa? Lillahi ta'ala. Terkadang kita di masjid lagi kumpul di kajian nunggu ustadz baca Al-Quran, tujuannya lillahi ta'ala. Jangan ditujukan karena supaya orang-orang lain ngelihat saya di sini orang lama, nah, apalagi saya panitia di sini, nah, nggak enak. Kalau saya nganggur-nganggur segini, saya main HP misalkan, nggak enak. Saya baca Al-Quran, jangan, gak usah mikirin orang. Dia tujukan niatnya itu lillahi ta'ala. Maka ini harus diperhatikan, di antara adab terpenting ketika membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, di antara adab dalam membaca Al-Quran adalah membacanya dengan tartil. Membaca dengan tartil.
Apa itu membaca dengan tartil? Yaitu membaca dengan makharijul hurufnya dan juga dengan tajwidnya yang baik. Membaca dengan aturan-aturannya yang benar. Secara khusus Nabi SAW menyebutkan keutamaan orang yang membaca dengan tartil. Beliau bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam baca Al-Quran, maka dia akan bersama ma'as safarah kiramil bararah. Safarah kiramil bararah, sebagian ulama mengatakan yaitu maksudnya adalah bersama malaikat yang mulia. Sebagian ulama mengartikan yaitu nanti ketika dia di surga, dia akan memiliki penjaga-penjaga dari malaikat. Khusus bagi siapa? Orang yang mahir baca Al-Quran. Kemudian Nabi melanjutkan, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi falahu ajran. Adapun orang yang baca Al-Qur'an sedangkan dia terbata-bata, maka baginya 2 pahala. Terbata-bata bahasa apa? Bahasa Arab. Bata ya kan? Bacanya susah. Satu halaman Ustaz Anas, satu halaman Ustaz setengah jam sendiri Ustaz. Satu halaman itu namanya terbata-bata. Nah, orang yang terbata-bata dalam baca Al-Quran nggak boleh putus asa, nggak boleh putus asa. Dia harus selalu latihan terus. Setiap orang yang lancar baca Al-Qurannya itu melalui proses terbata-bata ini. Mereka melalui proses ini semuanya karena kebiasaannya akhirnya jadi lancar. Orang yang terbata-bata terkadang masalahnya apa? Nggak terbiasa. Nah, nggak sering latihan. Tetapi jangan putus asa, dia terus baca. Karena pahala dari baca Al-Quran bukan cuma didapatkan oleh orang yang mahir bacanya, tapi juga orang yang terbata-bata, dia tetap dapat pahala. Kata Nabi, falahu ajron, dia dapat 2 pahala. Yang pertama adalah pahala perjuangannya. Walaupun dia terbata-bata, dia tetap baca, gitu loh. Dia tetap sabar. Yang kedua, dia baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran, dia dapat pahala. Dengan perjuangannya, karena susah dia tetap baca, kesabarannya dia tetap dapat pahala. Maka yang terbata-bata, yang susah, Ustaz mata ana udah minus Ustaz. Ada yang kalau baca Al-Quran bacanya begini, jauh bacanya. Nah, Ustaz mata ana Ustaz, nah, ya kan? Kalau sampai beli Al-Quran yang gede itu, yang segini itu, nah, ditaruh di situ, dibawa kemana-mana susah. Nah, ya nggak ada masalah sudah. Itu perjuangan dia sendiri, nggak ada masalah. Falahu ajron, kata Nabi, dia dapat 2 pahala. Nggak usah putus asa. Mau bawa yang gede sekalian, bawa semua, taruh di sini. Yang penting dia baca. Nggak ada masalah sama sekali. Daripada nggak baca sama sekali. Nah, dan juga mungkin ada yang punya toko, mungkin kadang dia harus jaga tokonya di siang hari misalkan, atau dia di kantor misalkan, di Qurannya ketinggalan, dia bisa baca dari HP-nya. Yang penting dia baca Al-Quran. Ustaz, HP ana lobet Ustaz. Al-Quran pun gak bawa Ustaz. Gimana dong Ustaz bulan Ramadan? Gimana caranya? Baca dari hafalan. Apapun yang dibaca. Ingat, Ramadan bulan Al-Quran. Yang penting baca Al-Quran. Mau ayat manapun, mau surat manapun, gak harus melanjutkan. Ustaz, ana hafalnya Al-Ikhlas doang. Baca Al-Ikhlas. Ustaz, masa ana baca Al-Ikhlas terus? Nggak ada masalah, itu ayat Al-Quran, nggak ada masalah. Bacanya terus. Ya, hafalnya itu doang, tapi masa hafalnya itu doang kan nggak mungkin kan? Nah, baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca An-Nas, baca ayat, surat apapun yang bisa dia baca. Yang penting itu bulan Al-Quran. Dan ingat pahalanya, kata Nabi SAW, la aqul alif lam mim harfun. Alifun harf, wa lamu harf, wa mim harf. Yaitu pahala dari setiap bacaan itu 10. Al-hasan tu bi asyi amsalihah, kata Nabi. Setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Dan alif lam mim, alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10, udah dapat 30. Di Al-Fatihah sendiri udah berapa hurufnya? Maka jangan lihat dari panjang atau pendeknya sebuah surat, yang penting dari banyaknya bacaan yang kita baca. Nah, ini dia adab yang ketiga dalam kita membaca Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang keempat, adab dengan Al-Quran. Adab dengan Al-Quran adalah untuk mengamalkan Al-Quran. Al-Quran datang bukan cuma sebagai bacaan. Apalagi orang yang hobinya majang ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran gak pernah diturunkan untuk dipajang.
untuk ditulis di dinding, nggak ada. Cari ayatnya, cari hadisnya, nggak ada perintah Nabi. Nabi katakan gantungkanlah Al-Quran di rumah kalian, nggak ada. Nabi nggak pernah bilang tulislah Al-Quran di dinding-dinding kalian, nggak ada sama sekali. Yang diperintahkan sama Nabi baca. Semua keutamaan-keutamaan Al-Quran perintahnya suruh baca. Man qara'a, barang siapa yang membaca, kata Nabi, maka harus dibaca. Dari situ kemudian dia amalkan. Nah, dia amalkan. Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan tentang Nabi. Nah, Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran, bahwasanya akhlaknya Nabi SAW adalah Al-Quran. Yaitu apa maksudnya? Nabi mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Jadi ini adalah tugas kita. Dan Allah dalam surat Al-Baqarah di ayat yang kedua, Allah mengatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim itu adalah Al-Quran, adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, huda, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang tadi kita bacakan di Al-Baqarah 184 atau 185, Allah mengatakan syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan yang di situ diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Ayat ini menjelaskan Al-Qur'an diturunkan sebagai huda, sebagai petunjuk, bukan cuma sebagai bacaan, bukan. Bacaan itu novel, dibaca doang. Cuma sekedar jadi wawasan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, itu novel namanya. Al-Quran itu dibaca sebagai petunjuk. Ibu-ibu tahu Google Map? Tahu apa enggak nih? Kita nggak tahu lagi. Nah, Google Map atau peta, nah itu peta itu tujuannya dipajang apa dibaca? Hah? Dibaca, dipahami. Kita mau jalan ke sebuah titik. Saya tadi dari Cibubur mau ke sini, mau ke Palmeriam, saya buka mapnya. Kalau saya mau nyampe ke sini, saya ikutin apa kata mapnya. Mapnya suruh bilang kanan, ya saya kanan. Mapnya suruh kiri, ya saya belok kiri. Itu sama ngikutin namanya. Itu namanya ngikutin petunjuk namanya. Kalau anak cuma taruh di depan aja, anak jalan semau-mau anak, pokoknya mapnya bilang kanan, anak belok kiri. Mapnya bilang terus, anak putar balik. Nyampe nggak kira-kira? Nggak bakal nyampe. Al-Quran seperti itu. Al-Quran itu petunjuk. Kalau mau kita sampai di tujuan, yaitu di surganya Allah, dapat ridhonya Allah, apa yang disampaikan sama Al-Quran diikutin. Al-Quran memerintahkan kita untuk tidak boleh sombong satu sama lain. La yaskhar qaumun an qaumin, tidak boleh sebuah kaum merasa dirinya itu lebih tinggi daripada yang lain. Sebuah kaum menghinakan kaum yang lain, nggak boleh. Nah, ini mengajarkan kepada kita untuk bersifat apa? Rendah hati. Nah, untuk bersifat tawadhu, nggak boleh kemudian merendahkan orang lain. Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh melakukan ghibah. Apa ghibah? Ngomongin aib orang lain, nggak boleh. Maka karena mengikuti Al-Quran, kita amalkan, nggak boleh ngomongin orang lain. Tidak online, tidak offline. Nah, soal anak nggak pernah ngumpul-ngumpul ghibah, tapi di chat, wah, ngomongin terus. Di grup lagi ngobrol, tiba-tiba japri. Nah, ini emang dia tuh begitu orangnya. Nah, di japri itu ghibah juga sama namanya. Jadi ghibah tuh tidak diperbolehkan, tidak online, tidak offline. Maka kita tinggalkan itu semua, tujuannya untuk mengamalkan Al-Quran. Kemudian di antara pengamalan Al-Quran adalah Allah mengatakan wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian itu saling memberikan gelar-gelar yang buruk, nggak boleh dalam Islam. Karena mengikuti Al-Quran dia ditinggalkan. Jangan ngatain orang hitam, ngatain orang pesek, ngatain orang jelek, ngatain orang gendut, ngatain, nggak boleh sama sekali. Ini tinggalkan semua cacian-cacian dan gelar-gelar buruk seperti ini, nggak boleh. Orang-orang yang beriman, mau bagaimanapun kondisi tubuhnya, mau bagaimanapun kecerdasannya, apapun warna kulitnya, dia orang beriman, dia orang mulia. Orang beriman, orang mulia. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian itu merasa rendah, jangan kalian itu merasa sedih. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang tinggi kalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Jadi selama kita ini orang yang beriman, selama di sekitar kita orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, mereka nggak boleh dihinakan, mereka orang-orang yang mulia.
Lihat bagaimana Bilal bin Rabah, sahabat Nabi SAW yang mulia radhiyallahu ta'ala. Bilal ini mantan budak. Namanya budak itu hitamnya luar biasa. Nggak ada orang Indonesia yang hitamnya kayak budak di Habasyah, nggak ada. Tetapi perhatikan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Bilal a'taqa sayyidana, bahwasanya tuan kita membebaskan tuan kita. Itu maksudnya apa? Abu Bakar itu sebagai tuannya kita, membebaskan tuan kita. Itu siapa maksudnya? Bilal. Umar tetap mengatakan Bilal itu sebagai tuannya. Itu maksudnya apa? Orang yang mulia. Orang yang mulia. Karena Bilal masuk Islam duluan daripada Umar. Bilal itu masuk Islam duluan daripada Umar. Makanya Umar mengatakan Bilal itu sayyiduna. Bilal itu tuannya kami. Ini perhatikan bagaimana Islam itu menghilangkan yang namanya saling mencela, menghina, merendahkan satu sama lain. Maka itu salah satu bentuk adab kita terhadap Al-Quranul Karim. Kemudian ibadah yang keempat, yang terakhir yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah mengeluarkan sedekah. Yang pertama apa tadi? Puasa, saum. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, baca Al-Quran, tilawah. Yang keempat, mengeluarkan sedekah. Mengamalkan beda. Yang keempat itu adalah bersedekah. Sedekah itu ada dua. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Apa sedekah yang wajib? Sedekah yang wajib yaitu memberikan nafkah dari suami kepada keluarganya. Sedekah yang wajib yaitu membayar zakat yang sudah diwajibkan buat dirinya. Itu namanya sedekah yang wajib. Sisanya itu semuanya sedekah sunnah. Dan keutamaan dari sedekah luar biasa banyak ya dalam Al-Quran dan dalam hadis. Di antara di surat Al-Baqarah Allah mengatakan matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah. Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebuah benih. Yang dari benih tersebut keluar sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang di situ kemudian keluar 7 ranting. Lalu di ranting itu keluar lagi 100 benih. Dari benih itu bisa keluar 7 ranting lagi, terus menerus. Bisa berlipat-lipat pahala dari sedekah tersebut. Maka kalian yang punya harta, yang punya kemampuan, bersedekah. Dan secara khusus pada bulan Ramadan, pahalanya itu dilipat gandakan. Makanya para sahabat mereka mengatakan, Ana Nabi SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bahwasanya Nabi SAW itu orang yang paling dermawan, dan beliau itu tambah dermawan lagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Dan para ulama mereka memperbolehkan seorang untuk mempercepat mengeluarkan zakatnya. Zakat itu dihitung dari nisab dan haul. Dari sampainya harta ke batas minimal, lalu berputar haulnya 1 tahun. Baru kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5%. Para ulama mereka memperbolehkan zakat untuk dikeluarkan sebelum waktunya kalau tujuannya diantaranya untuk mendapatkan pahala yang berlipat di bulan Ramadan. Kalau berputar setahunnya misalkan itu di bulan Syawal atau Dzulhijjah atau Dzulqa'dah, boleh dipercepat sama dia dikeluarkannya di bulan Ramadan. Yang dilarang sama para ulama adalah ketika zakat itu diakhirkan dikeluarkannya. Harusnya dikeluarin Rajab sama dia dikeluarin Ramadan. Tujuannya apa? Supaya dapat pahala Ramadan. Nggak boleh. Khawatir dia dapat pahala Ramadan, dapat dosa juga mengakhirkan zakat. Nah, ini nggak boleh. Maka kalau sudah ada kewajiban zakat, boleh untuk disegerakan dikeluarkan di bulan Ramadan. Demi apa? Mendapatkan pahala yang lebih di situ. Dan subhanallah, Nabi SAW pun memberikan janji bahwasanya harta itu tidak akan berkurang ketika orang bersedekah. Nabi SAW bersabda, "Mana qasat sadaqatun min mal." Mana qasat sadaqatun min mal. Bahwasanya sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Maka jangan khawatir ibu-ibu semua. Secara khusus ibu-ibu ya. Nabi SAW secara langsung beliau datang ketika setelah
melakukan khutbah Id ke safnya para wanita. Kemudian Nabi mengatakan kepada para wanita, ya ma'syaron nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, bersedekahlah karena aku melihat kalian paling banyak yang masuk neraka, kata Nabi. Paling banyak. Makanya sedekah ini secara khusus menjadi perhatian juga bagi para wanita. Bukti sayangnya Nabi merintahkan kepada para wanita secara khusus. Nabi datang sedekah. Kemudian Nabi perintahkan Bilal untuk keliling ke saf-safnya para wanita. Kemudian Bilal keliling sambil bawa kantong. Para wanita kemudian bersedekah dari perhiasan-perhiasan mereka bersedekah. Dan harta tersebut nggak masuk ke Nabi. Ahlul Bait nggak boleh menerima harta sedekah, nggak boleh. Harta itu kemudian dikembalikan kepada kaum muslimin, ngebantu orang-orang yang kesulitan. Jadi ibu-ibu kalau punya harta sedekahkan. Kalau punya harta sedekahkan. Kebutuhan rumah alhamdulillah dicukupi sama suami. Harta yang dikasih sama suami sisanya sedekahkan. Khususnya apalagi di bulan Ramadan, punya kelebihan kasih ke orang lain. Dan gak harus namanya ngasih ke orang lain itu harus 1 juta, harus 2 juta, gak harus. Kalau kita punyanya 50.000, gak ada masalah. 50.000 apa masalahnya? Cuma ngasih ke orang 50.000 seneng luar biasa. Coba kasih tukang parkir 50.000, seneng gak kira-kira? Seneng kan? Ya seperti itu. Ibu saya kasih 50.000, seneng gak? Nah, seneng kan? Ya udah, nggak harus 1 juta, 50.000. Ini kan contoh, anak nggak ngasih, contoh aja. Ya itu namanya sedekah, nggak harus dengan jumlah yang jut-jut, nggak perlu. Terkadang cuma 50.000, terkadang cuma 100.000. Yang penting apa? Menunjukkan kemauan kita untuk bersedekah. Secara khusus sedekah itu bisa menghindarkan seorang untuk masuk ke dalam neraka. Tadi Nabi perintahkan para wanita untuk bersedekah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah, fa illam tajid fa bi kalimat thayyibah. Nabi mengatakan, jauhkanlah diri kalian dari neraka dengan bersedekah, kata Nabi, walaupun bisyiqqit tamrah, walaupun dengan sepotong kurma, kata Nabi. Ada nggak yang sedekah dengan sepotong kurma? Bukan 1 kurma dikasih orang ya, sepotong, setengahnya udah dimakan, setengahnya kasih orang. Mau nggak Anda terima? Ya Allah, nggak usah deh, Anda beli sendiri, cuma setengah. Nah, tapi maksud dari Nabi SAW di sini adalah apa? Maksudnya harta sedikit apapun yang kita miliki, sedekahkan. Jangan sedekah itu nunggu kaya. Nah, jangan sedekah nunggu kaya, bukan kelamaan. Kadang kaya dalam pikiran seorang itu nggak ada batasannya. Kadang dia udah kaya masih nganggap dirinya miskin. Kadang udah kaya masih nganggap dirinya miskin. Udah punya mobil, udah punya motor, masih bilang saya sih orang miskin. Subhanallah. Punya rumah sendiri, saya sih miskin. Kayanya tuh kapan? Subhanallah, anak ketemu seseorang, ini hobinya jalan-jalan keliling Jawa pakai moge. Tahu moge? Motor gede itu yang ratusan ribuan cc itu, yang gede-gede. Anak ngobrol sama dia, lagi ngobrol, kata dia, ada itu Ustaz, kalau orang-orang kaya-kaya yang di sana itu, wah mereka sih motornya ini, wah kalau kita sih nggak bisa kayak gitu, katanya. Ini orang yang ngomong motornya banyak, motor-motor mahal semua, dia masih ngomong yang sana sih, itu orang-orang kaya Ustaz. Anak bilang, ente apa? Gitu. Nggak ngerasa diri kaya ini orang. Itu emang ada orang seperti ini gitu. Emang ada orang seperti ini. Makanya harta sebanyak harta sedikit apapun yang kita miliki, berusaha untuk kita sedekahkan. Berusaha itu menunjukkan kemauan kita dalam beribadah. Dan yang terakhir, cara untuk bersedekah itu ada 2. Cara untuk bersedekah itu ada 2. Di antaranya ini dicontohkan oleh Asma dan juga oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anhumah. Siapa Asma? Asma sama Aisyah ini kakak beradik. Asma sama Aisyah itu kakak beradik radhiyallahu ta'ala anhumah. Anaknya Asma yang namanya Urwah cerita. Jadi ponakannya Aisyah. Urwah ini cerita, saya nggak pernah ketemu wanita yang paling dermawan daripada Asma dan Aisyah. Tapi kata Urwah, cara sedekahnya mereka berdua beda. Cara sedekahnya mereka berdua itu beda. Kalau Asma
itu ngumpulin harta dulu. Ketika udah banyak, baru dibagiin sama dia. Kalau Aisyah itu nggak pernah nyimpan apapun di rumahnya. Dia punya uang sebanyak apapun sedekahin, sampai kemudian di rumahnya itu nggak ada. Emang sedekah mulu soalnya orang itu. Sampai dalam sebuah kisah Aisyah itu pernah diberikan sama Muawiyah yang saat itu menjadi khalifah, diberikan kurang lebih 100.000 dirham. Baru dikasih langsung dibagiin sama dia sampai habis. Yang kemudian pembantunya ngomong ke Aisyah, kenapa kamu nggak sisain buat kita 1 dirham untuk beli daging supaya kamu bisa buka puasa nanti? Dia nggak mikirin dirinya sendiri, nggak ada. Dia nggak ada nyisain sama sekali, habis duitnya. Dia lagi puasa ini, nggak ada duit buat buka puasa, tapi tetap uangnya dihabisin sama dia. Jadi cara untuk bersedekah ini ada 2 yang dicontohkan sama Asma dan juga Aisyah. Yang pertama dikumpulin dulu baru sedekahkan. Yang kedua dapat harta langsung sedekahin. Pertanyaannya, mana yang lebih baik? Hah? Bismillah. Mana yang lebih baik? Dua-duanya punya keutamaan. Dua-duanya punya keutamaan. Kalau dikumpulin dulu banyak baru dikasih, itu bisa memberikan suatu yang besar. Contohnya, masjid belum ada karpetnya. Nah, ini belum ada karpetnya nih kan? Nah, tempat buat kajian. Karpet kan butuh duit banyak. Dikumpulin sama dia banyak, beliin karpet ini semuanya. Itu keutamaannya. Kalau orang ngumpulin duit dulu, dia bisa beliin yang gede. Untuk masjid dia bisa beliin AC misalkan, atau ada orang Gojek misalkan motornya udah rusak misalkan, dibeliin sama dia motor baru. Kalau duitnya banyak, ya kan? Itu ngumpulin. Cara yang kedua, kalau caranya Aisyah sulit seperti itu. Terkadang yang dapat pemasukan sedikit, yang keluar otomatis sedikit. Tapi apa kelebihannya? Kelebihannya dia nggak mundur-mundurin amalan. Dia nggak mundur-mundurkan amalan. Dia dapat harta sedekahin. Nggak ada masalah banyak atau sedikit. Dua-duanya ada keutamaan. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama tergantung kondisi masing-masing. Setiap orang kondisinya beda-beda. Kalau orang ngerasa niatnya dia sering naik turun, nah jangan main ngumpul-ngumpulin. Dapat uang sedekahin. Nah, jangan pakai caranya Asma. Udah tahu dia tuh niatnya imannya naik turun terus, nah pakai caranya Asma ngumpulin dulu. Akhirnya udah kekumpul banyak, sayang juga. Nah, sayang juga, mending yang beli gamis baru. Nah, ya kan? Nah, ini makanya tergantung niat masing-masing. Kalau emang ada orang sudah biasa sedekah, alhamdulillah kemauannya pun kuat, gak ada masalah pakai caranya Asma. Nah, kalau dia ngerasa imannya itu naik turun, dia pilih caranya Aisyah. Dua-duanya bagus. Ketika dia ada kemauan untuk sedekah, segera bersedekah. Karena kita nggak tahu umur. Kita nggak tahu umur. Ada orang yang mau bersedekah besok, sekarang udah mati duluan, nggak dapat pahala sedekahnya. Makanya dikatakan, idza amsayta fala tantadhiri shabah wa idza asbahta fala tantadhiri al-masa. Kalau kamu di waktu sore mau beramal, jangan tunggu sampai pagi. Mau beramal di waktu pagi, jangan tunggu sampai sore. Untuk bersegera namanya. Nah, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk masuk dalam bulan Ramadan dan bisa beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan. Naktafi bihadza. Ada pertanyaan biasanya? Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu aja dulu, karena takut lupa nanti. Yang pertama, sholat untuk wanita paling baik itu di rumah. Yang terbaik itu di rumah. Nabi mengabarkan sholat terbaik bagi para wanita di rumah dalam urusan sholat wajib.
Sholat wajib aja yang ada jamaah di masjid, Nabi tetap katakan yang terbaik buat wanita di rumah. Apalagi sholat tarawih yang hukumnya sunnah, tetap terbaik di rumah. Tapi kalau wanita mau sholat di masjid, entah terkadang kalau di masjid bacaannya bisa lebih panjang, atau dia bisa lebih khusyuk, atau bisa ketemu sama yang lain jadi lebih semangat, maka dia ke masjid. Tapi kalau ternyata di masjid malah dia nggak bisa khusyuk, dia ngerasa ibadahnya malah lebih nggak bagus kalau di masjid, ya sholatnya di rumah aja, atau cari masjid yang lain, atau dia sholat di rumah, nggak ada masalah. Iya. Ya. Yang kedua, Ustaz, tadi kan kita nggak boleh menahan kencing apa ya, sorry. Tapi kalau orang udah tua tuh suka gampang kebelet ya, Ustaz. Nah, bagaimana kalau udah di akhir-akhir gitu, akhir-akhir sholat, di rakaat terakhir, atau bahkan udah lagi mau tahiyat gitu ya? Iya. Iya, masalah menahan buang air kecil atau buang air besar. Yang pertama, kita nggak membicarakan tentang orang yang sudah tua atau orang yang sakit. Kita nggak bicarain itu. Karena namanya orang udah tua, ya terkadang mungkin dorongannya semua lebih besar untuk buang air kecil lebih sering gitu. Kita nggak bicarain itu. Yang kedua juga kita nggak ngomongin orang yang sakit. Ada orang yang sakit yang nggak bisa nahan sama sekali. Ketika sholat kadang keluar lagi, kadang sakit seperti itu. Nah, orang yang seperti itu cukup dia wudu, membersihkan sebelum sholat, kemudian dia sholat. Entah keluar di tengah sholatnya, itu nggak merusak sholatnya sama sekali. Lanjutin aja sholatnya. Nah, kemudian kata para ulama, yudafi'ul akhbatan, yaitu menahan buang air kecil atau buang air besar, yaitu sampai kadar yang dia tuh nggak bisa fokus. Ada sekedar menahan buang air kecil atau buang air besar yang masih bisa ditahan. Yang masuk dalam hadis tersebut adalah yang merusak fokusnya dia, yang sampai kakinya jinjit-jinjit, nah sampai keringet dingin, nah kan nggak fokus lagi, sampai ngedumel ke imamnya kan, nah, ini udah kebelet imamnya baca yang panjang, nah ini tandanya udah emang mau ke WC, tapi dia masih nahan-nahan. Jadi dilihat dari kondisinya. Ketika dia memang masih bisa nahan, belum terlalu parah, nggak ada masalah dia nahan. Tapi ketika memang sudah sampai tahapan dia sudah harus ke WC, tetap harus nahan, itu yang dimasukkan sama hadisnya. Ya. Ada lagi, Bu? Iya, wudu lagi. Kalau batal wudu lagi, itu yang sunnah, itu yang lebih baik. Ya. Tadi kita sebutkan baca Al-Quran dalam keadaan suci itu hukumnya sunnah, tapi itu kondisi yang terbaik. Jadi berusaha untuk setiap baca Al-Quran selalu dalam kondisi suci. Ya, ya Bu. Dosa nggak harus dengerin. Tujuan dari tadarus itu kalau bisa membenarkan bacaan orang lain. Itu tadarus yang dimasukkan dalam hadis. Dia mendengarkan bacaan orang lain, kalau salah dibenerin sama dia. Dia itu saling mengajarkan satu sama lain. Tapi kalau menghatamkan Al-Quran, maka hatamkan baca masing-masing. Nah, iya. Kalau nggak ada yang bisa benerin, apa gunanya tadarus? Itu loh. Sekali lagi, tadarus tujuannya untuk saling mengkoreksi bacaan. Itu tujuannya tadarus tahsin. Kalau nggak ada yang bisa benerin, nggak usah tadarus, baca masing-masing aja. Ya. Apa gunanya ngumpul rame-rame baca Al-Quran? Malah itu nggak baik, malah itu nggak sunnah. Ya. Nah itu makanya nggak ada gunanya datang tadarus. Nah itu tujuannya untuk tahsin. Itu tadarus, itu artinya saling mengajarkan. Itu tadarus, mengajarkan bacaan Al-Quran. Kalau ada yang salah dibenerin, itu tujuannya. Kalau misalkan nggak mau dibenerin atau nggak ada yang bisa membenarkan, nggak ngerti, nggak usah tadarus. Ya. Dan itu nggak boleh dirutinkan juga. Jadi lebih ahsan itu ya sudah sendiri-sendiri aja masing-masing. Ya. Baik, ya terakhir.
Ya. Sekali lagi, membaca Al-Quran itu yang disunahkan dalam keadaan suci. Adapun menutup aurat itu kondisi yang terbaik. Itu kondisi yang terbaik, tidak diwajibkan. Kalau memang dia bisa dan itu yang terbaik, ya dia lakukan. Dasarnya Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, karena Nabi SAW yadhkurullaha ala kulli ahyani. Dahulu Nabi SAW itu berzikir kepada Allah di setiap kondisi. Entah berdiri, entah duduk, entah berbaring. Terkadang aurat tersikap, itu nggak ada masalah sama sekali. Itu nggak ada masalah. Jadi bukan sebuah kewajiban. Tapi kalau dia bisa untuk sambil menutup auratnya, itu lebih baik. Ya. Tapi alasan cukup sampai di sini, cukup ya? Ya, satu lagi terakhir. Ya, tergantung. Kalau ayatnya masih panjang, digedor-gedor terus gimana? Nah, kalau ayatnya pendek, selesaikan dulu ayatnya, baru jawab salamnya waalaikumsalam. Kalau ayatnya masih panjang, contohnya ayat tentang hutang itu kan satu halaman sendiri. Nah, dia masih ada di tengah-tengah, bacanya terbata-bata, nggak dijawab-jawab, salamnya keburu kabur orang yang tadi. Nah, ya, jadi tergantung panjangnya ya. Setelah itu baru dia berikan salam. Baik, naktafi bihadza, semoga bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Afwan tadi kelamaan nunggu.